Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Seperti biasa di kolom komen selalu aja nih ya kalian request pengen aku bahas film-film serem. Makanya hari ini aku udah pilihin satu film horor psikopat yang seru banget guys buat kalian tonton, judulnya New Normal. Film ini rilisnya tahun 2023 kemarin dan sempat viral juga di mana-mana. Di satu film ini bakal ada beberapa cerita serem yang beda-beda. Semuanya seru dan serem sih. Pokoknya wajib kalian tonton sampai habis. Oh ya, nanti aku bakal taruh juga link di pin komen film yang sejenis kayak gini. Kalau kalian suka film ini dan berani, tonton juga yang aku taruh di pin komen ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi cerita yang pertama nih guys, berita-berita di Korea lagi heboh karena ada banyak kasus kematian. Korbannya semua perempuan usia 20-an yang tinggal sendirian. Nah, wanita yang tinggal sendiri ini nonton berita itu juga kan. Suatu malam ada yang bunyiin bel apartemennya. Katanya petugas yang mau ngecek alarm kebakaran. Wanita ini gak mau bukain pintu, soalnya dia kayak takut itu orang jahat yang diberitain di TV-TV. Nah, karena bapak petugasnya bawel nih, maksa gak mau pergi. Ya udah, wanita yang namanya Hyun Jung ini terpaksa bukain pintu. Si bapak itu bilang Hyun Jung nih cantik. Dan dia juga nanya, Hyun Jung nih tinggal sendirian ya? Hyun Jung jadi takut, dia bilang aja pacarnya bakal datang ke situ. Si bapak kayak gak peduli, bahkan makin mencurigakan guys. Kayak sengaja ngelama-lamain, terus mau numpang ke toilet katanya. Duh, Hyun Jung langsung buru-buru ngambil alat setrum dan matiin semua lampu apartemen. Dia udah siap-siap di depan toilet mau nyerang bapak itu kan. Sialnya gara-gara dengar suara TV, Hyun Jung jadi gagal fokus. Si bapak jadi nyerang duluan, Hyun Jung gak bisa ngelawan. Sampai kebetulan si bapak kepleset robot vakum. Dan kalian tahu apa? Ini plot twist banget sih. Di TV muncul berita kalau psikopat yang lagi dicari-cari ternyata seorang wanita, bukan pria. Hyun Jung ini guys ternyata psikopat yang menghabisi cewek-cewek yang tinggal sendirian. Si bapak nyerang duluan karena pas ke toilet dia nemu bekas kejahatan Hyun Jung yang belum diberesin. Dan sekarang udah deh, si bapak petugas itu akhirnya jadi korban juga. Aku gak nyangka sih. Dan kita lanjut nih ya ke cerita kedua. Bisa kita lihat ada sekelompok remaja yang lagi ngobrol. Mereka ngebahas jadi orang itu harus baik, harus ngebantu orang lain. Cowok yang baju putih ini awalnya gak setuju. Menurut dia ngapain bantu orang lain kalau gak ada bayarannya. Dia jadi dikatain sama temen-temennya, dibilang jahat, gak punya hati. Pas banget cowok baju putih ini juga dipanggil guru. Katanya nilainya tuh kurang bagus. Nah, kalau dia mau ngelanjutin pendidikan ke sekolah yang bagus nanti, sebaiknya dia ikut kegiatan sosial kayak bantu-bantu gitu, biar nanti dapat tambahan poin. Sepulang sekolah, pas lagi nunggu di halte, cowok ini ngeliat ada nenek-nenek yang lagi kesusahan. Kursi rodanya nyangkut, si nenek gak bisa gerak. Awalnya cowok ini sebenarnya mager mau nolongin, tapi dia keinget omongan temennya, gurunya. Kayaknya dia harus nyoba berbuat baik deh, nolong orang lain. Ya udah, dia bantu si nenek. Tapi baru jalan bentar, kursi rodanya nyangkut lagi dong. Karena nggak tega, terus dia nunggu bisnya juga masih lumayan lama. Ya udah deh, dia akhirnya mau nganterin si nenek sampai rumahnya. Sepanjang jalan mereka ngobrol-ngobrol. Si nenek juga cerita kalau dia punya anjing yang lucu-lucu. Karena anak cowok ini bilang suka anjing, dan karena dia juga udah ngebantuin si nenek, katanya nanti satu anjingnya bakal dikasihin.
Akhirnya mereka sampai nih di gedung yang katanya tempat tinggal si nenek. Kelihatannya udah terbengkalai. Si nenek kayak nelpon anaknya, disuruh bawain anjingnya buat dikasih ke anak cowok ini kan. Katanya anjingnya lagi tidur. Si anak cowok ini disuruh masuk aja. Karena gak mau ngerepotin, dia mau pergi aja deh, anjingnya gak usah. Si nenek kelihatan sedih. Dia bilang cowok ini gak mau mampir karena rumahnya jelek ya. Duh, jadi gak enak kan. Ya udah, dia akhirnya ikut masuk nih sekalian nganterin si nenek. Katanya si nenek tinggal di lantai atas. Pas lagi nunggu lift, lagi-lagi si nenek nunjukin foto anjing. Cowok ini disuruh milih nanti mau yang mana. Pas lagi nge-scroll, dia malah nemu foto si nenek yang penampilannya kayak preman gitu. Cowok ini curiga dong, apalagi si nenek kok megangin tasnya kayak kenceng banget. Ngeliat lift bentar lagi kebuka, cowok ini mau kabur kan. Si nenek tiba-tiba bangkit dari kursi dong, dia bisa jalan. Cuma pura-pura aja. Dari lift juga keluar dua pria berbadan besar. Cowok ini lari sekuat tenaga dan padahal dia udah tinggal selangkah keluar. Dari depan ternyata dia dicegat juga guys. Jadi dari awal di halte bis, dia emang udah ditargetin jadi target penculikan. Duh, kasian. Lanjut ke cerita ketiga. Jadi walau lagi banyak kasus kejahatan, dating apps atau aplikasi kencan di Korea tetap rame guys. Katanya aplikasinya tuh bisa nemuin jodoh sesuai tanggal lahir, zodiak, sesuai keinginan kita. Nah, cewek rambut panjang ini lagi nunggu partner ngedate-nya. Hari itu mereka mau ketemu pertama kali. Udah hampir sejam, cowok yang dia tunggu gak dateng-dateng. Karena udah gak mood, cewek ini mutusin mau balik aja lah. Pasangan ngedate-nya tiba-tiba ngechat. Katanya dia udah nyampe. Terus nanyain kan ciri-ciri cewek ini kayak gimana. Si cewek jawab nih, dia lagi pakai tas kuning. Lah, gak lama setelah itu di luar heboh. Katanya ada seorang wanita yang meninggal ditusuk. Cewek rambut panjang ini kepo kan, dia ikut ngecek juga. Pas ngelihat korbannya pakai tas kuning, cewek ini kaget banget. Jangan-jangan target awalnya tuh dia, tapi karena sama-sama pakai tas kuning jadi salah sasaran. Cewek ini langsung buru-buru nyembunyiin tasnya, terus balik ke apartemen supaya aman. Baru aja tenang nih, udah masuk lift, cewek ini tiba-tiba dapet notif di handphonenya dari aplikasi dating itu kalau partner ngedate-nya ada di deket dia sekarang. Dan di luar prediksi, pasangan ngedate-nya bukan cowok kayak yang di aplikasi. Kalian ingat psikopat Hyunjung yang di awal film tadi? Dia daftar dating app pura-pura jadi cowok buat ngejebak targetnya, korbannya cewek-cewek. Dan ya udah guys, gak ada harapan. Cewek itu langsung jadi korban juga. Duh, orang jahat ada di mana-mana ya. Kita lanjut ke cerita keempat. Ada seorang pria yang lagi beli minuman di vending machine. Pas tinggal ambil, dia nemuin surat warna pink yang kayak keselip. Isi suratnya dari wanita misterius yang pengen ngajak kenalan, cari jodoh. Siapapun yang tertarik bisa ngikutin petunjuk yang tertulis di sana. Pria ini awalnya bodoh amat lah, surat itu dia balikin. Nah, tapi karena keinget omongan temennya kalau jodoh itu harus dicari, pria itu akhirnya balik lagi. Iseng nih, petunjuknya dia ikutin. Setelah jalan beberapa langkah, dia nemuin surat lagi nih di vending machine lainnya. Ada petunjuk golongan darah, zodiak. Kebetulan banget zodiak pria ini sama cewek yang lagi cari jodoh itu tuh cocok. Dia jadi lanjut jalan lagi nih, jadi semangat tuh dia. Sampai ketemu surat lagi, kali ini isinya foto. Foto cewek itu cantik dong. Pria ini jadi makin penasaran, pengen ketemu. Dia ikutin petunjuk lagi, ada bunga yang disusun bentuk love gitu guys, romantis banget. Di surat terakhir juga ada nomor telepon kan, dia telepon tuh. Dijawab sama seorang cewek, kayaknya kita jodoh deh. Tunggu ya, bentar lagi aku bakal ke situ. Si cowok udah gak sabar. Kebetulan banget duitnya ketiup angin terbang. Karena ngambil duit itu, cowok ini jadi terhindar dari kematian guys. Cowok ini tadinya jadi target, mau dihabisi di titik bunga love itu dong. Untung dia gak sengaja menghindar kan, jadinya selamat. Lanjut ya guys, di cerita kelima, ada seorang pria yang naksir berat sama tetangganya yang cantik. Tiap hari dia sampai nyetel alarm supaya bisa keluar rumah barengan sama si tetangga cantik. Bahkan pas satu lift, dia sengaja bolak-balik supaya wangi parfum tetangganya itu terus kecium. Nah, suatu hari pria ini curhat sama teman mabarnya. Dia galau, pengen kenalan tapi malu. Pengen nyatain cinta takut gak diterima.
Temen mabarnya bilang dicoba dulu aja lah. Kalau malu mulu ya percuma, tetangga cantik itu nggak bakal bisa didapetin. Anehnya setelah mikir berhari-hari, bukannya ngajak kenalan secara keren, pria ini malah nyelinap masuk dong ke apartemen si tetangga. Semua barangnya dipegang, dicoba satu-satu, bahkan semua perabotnya difoto. Mau beli yang samaan, lagi asik-asik gini si tetangga cantik keburu pulang. Pria ini gercep sembunyi. Sebenarnya dia tuh punya kesempatan buat kabur, tapi saking bucinnya dia malah nyamperin dong nih. Udah gitu gak lama pacar si cewek ternyata datang ke apartemen. Situasinya jadi sulit kan. Pria ini terpojok. Pas lagi mundur-mundur dari dalam lemari kesenggol, tiba-tiba keluar bungkusan mayat. Pria ini kaget tapi belum sempet connect udah keburu dihabisi. Lanjut ke cerita terakhir, ada pegawai supermarket yang gabut banget nih ya. Setiap hari ada aja yang bikin kesel. Pelanggan yang rese, kerjaan yang gak beres-beres, gaji yang sedikit. Cewek ini tetap bertahan karena ibunya. Padahal dia kesulitan makan seadanya. Tapi dia bilang kondisinya baik-baik aja biar ibunya gak khawatir. Satu-satunya hiburan dia cuma main game sama sosmed. Dan kebetulan dia tuh teman mabarnya si cowok yang dicerita sebelumnya. Nah suatu hari pas lagi nge-scroll sosmed, cewek ini nemuin postingan yang aneh banget. Jadi di internet ada yang cerita kalau dia tuh udah menghabisi seseorang. Terus nanya ke netizen, mayatnya harus dikemanain ya? Karena gabut, cewek ini iseng komen, buang aja ke tong sampah, tapi biar gak ketahuan potong-potong dulu. Postingannya viral tuh, tapi semua orang mikirnya ini cuma bercandaan kan. Mana mungkin sih ada psikopat yang terang-terangan curhat di sosmed. Sampai orang misterius itu bikin postingan lagi. Katanya beneran loh, korbannya udah dia potong-potong. Kalau penasaran, datang aja jam 3 pagi. Dia bakal ngasih alamatnya nih guys. Aduh, karena pikirannya lagi kacau dan gabut, cewek ini malah ngecek ke alamat itu dong. Dia nemuin tas dan gak disangka itu beneran korban yang dipotong-potong. Berarti tuh postingan psikopat beneran dan pelakunya ada di situ. Cewek ini jadi korban juga. Setelahnya si pelaku bikin postingan lagi tentang cewek yang datang dan akhirnya dihabisi juga kan. Walau postingannya ngeri, orang yang baca yang gak ada yang percaya guys, padahal bener. Nah plot twistnya si pelaku ternyata pacarnya si tetangga cantik yang dicerita kelima. Jadi korban yang ada di lemari ternyata si pegawai supermarket yang dihabisi. Di akhir film kita bisa lihat kehidupan para psikopat masih baik-baik aja. Mereka hidup seperti biasa dan pastinya masih nyari korban-korban selanjutnya. Ih ngeri, kalian hati-hati deh ya. Semoga kita semua selalu dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal jahat. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana guys? Menurut kalian cerita mana yang paling serem? Menurut aku cerita yang kedua sih, yang diculik nenek. Coba deh kalian komen. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.